Oke guys, kembali lagi bersama aku Zurma Fazarufa atau orang-orang biasa manggil aku Zu. Hari ini aku mau bikin konten bukan di luar tapi tentang di dalam, yaitu tentang cerpen yang aku buat. Cerpen ini pure dari imajinasi aku sendiri, dan kalau kalian penasaran, tonton videonya. Oke, bye bye. Suatu hari di kelas senior school, terdapat 4 orang siswa yang bernama Alden, Kalendra, Celia, dan Jevin. Mereka merupakan siswa yang berumur 17 tahun, kecuali Celia yang bulan depan ia baru berumur 17 tahun. Yang artinya ia masih berumur sangat muda, yaitu 16 tahun. Dan Varonzi Aiden mempunyai paras wajah yang tampan, berahang tegas dengan tinggi badan 180 cm, anak yang baik, pintar, dan anak yang famous yang mempunyai aura dingin dan tidak suka banyak bicara. Lalu yang kedua adalah Kalendra Anastasia Laudia, cewek cantik yang terkenal di sekolah karena paras wajahnya yang sangat menawan. Ia mempunyai tipe rambut medium light layered hair, mempunyai tubuh body goals, tinggi badan 170 cm, mempunyai lesung pipi, pintar, baik hati, dan murah senyum, dan cerewet. Yang ketiga adalah Jevin Xavier Alexander, mempunyai paras wajah yang tampan dan berahang seksi, pintar, kaya, anak cool yang menjadi pusat perhatian, berkacamata, penyayang, dan tinggi 183,2 cm. Lalu yang terakhir adalah si anak yang paling muda di antara grup tersebut, yaitu Celia Saviera Aquina. Ia mempunyai wajah yang cantik namun berbeda dengan Kalendra. Celia mempunyai hawa yang dingin, pintar, simple, natural, tegas, idaman para lelaki, memiliki style rambut Korean tour bangs dengan tinggi badan 175 cm. Suatu pagi di dalam kelas, ada wanita cantik yang baru datang. Lalu ia menyapa. "Pagi guys," sahut Kalendra lalu duduk di samping Kalea. Yang lain pun menjawab sapaan Kalendra. "Selamat pagi juga Kalendra." Setelah itu mereka kembali ke kegiatan masing-masing, dan tak lama setelah itu datanglah Alden dan Jevin. Setelah melewati pelajaran, akhirnya mereka istirahat dan pergi ke taman belakang sekolah sambil mengisi perut. "Guys, bentar lagi kan gue ulang tahun. Kalian datang ke apartemen gue ya. Kita rayain ulang tahun gue di sana," sahut Celia, dan Alden menjawab, "Ya, akan kita usahain datang ya," sahut Alden. Kalendra dan Jevin pun mengangguk yang bertanda setuju. Tak lama kemudian, bel berbunyi yang artinya istirahat selesai. Tak terasa waktu pulang telah tiba. Alden dan Jevin pulang terlebih dahulu. Ketika di lorong, Alden terngiang-ngiang dengan perkataan Celia tadi di taman. Lalu ia membuat rencana dengan Jevin. Setelah itu mereka pulang. Tidak lama dari itu, Kalendra dan Celia keluar kelas. Kalendra dan Celia berbicara santai sampai jemputan mereka datang. Sesampainya di apartemen, Celia pun membayangkan jika nanti ia berulang tahun, mungkin acaranya akan seru, teman-temannya memberi hadiah, dan lain-lain. Besoknya, Celia datang ke sekolah dengan hati yang senang, namun dengan wajah yang datar. Ketika ingin masuk ke kelas, ia tidak sengaja mendengar pembicaraan seseorang yang membuat hatinya menjadi buruk. Ia pun lantas masuk ke kelas dengan aura yang dingin. Kalendra yang melihat Celia masuk lantas menyapa. Namun,
Sayangnya, Celia tidak membalas sapaan dari Kalendra. Melihat hal itu pun, Kalendra merasa ada yang aneh dengan Celia. Lantas, ia pun bertanya, "Sel, kenapa lo gak balas sapaan gue, hah? Terus juga, wajah lo kenapa cemberut gitu? Lo lagi kesel sama orang?" tanya Kalendra. Celia tidak menanggapi pertanyaan tersebut. Ia malah mengalihkan perhatiannya kepada benda pipih miliknya. Lalu Kalendra pun meninggalkan Celia. Karena ia tahu jika Celia seperti itu, artinya ia sedang kesal. Setelah itu, Kalendra bercerita kepada Jevin dan Alden. Karena Jevin tidak tega Kalendra sedih didiami oleh Celia, akhirnya Jevin pun mendatangi bangku Celia. Celia yang sedang mendengarkan lagu dan mengerjakan tugas, hanya melirik Jevin yang datang ke bangkunya. "Sel," sahut Jevin. Namun Celia hanya diam, tidak bergeming. "Sel, bisa nggak kita bicara dulu sebentar? Ada hal yang ingin gue bicarain," sahut Jevin lagi. "Apa? Bukannya kalian gak mau lagi berbicara sama gue? Kalian aja pengen ngediamin gue. Udahlah, udah gak ada gunanya lagi harus dibicarain," ucap Celia kesal, lalu bangun dari bangkunya dan keluar kelas. Alden yang melihat Celia keluar kelas langsung datang ke dalam kelas dan melihat Jevin yang frustasi. Lalu Alden mendekati Jevin dan memberikan saran kepada Jevin karena ia tahu mengapa Celia terlihat sangat kesal. Beberapa menit kemudian, Celia datang ke kelas dengan aura yang sama. Jevin yang melihat Celia datang pun langsung menghampirinya dan menarik Celia menuju ke rooftop. "Lepasin, mau ngapain lo ajak gue kesini, hah?" marahnya. "Gue mau ngelurusin masalah kalau lo itu salah paham," balas Jevin. "Salah paham gimana? Gue aja lihat dengan mata kepala gue sendiri dan dengerin ucapan mereka," marah Celia. Gue minta waktu buat jelasin yang sebenarnya. So, tenang dulu, oke? Jadi, waktu lu bilang bentar lagi lu ulang tahun, Alden ngasih ide buat bikin surprise buat lu. Kita bakalan ngediamin lu dan gak akan datang ke rumah lu sampai jam 12 lu baru umur 17 tahun kita datang buat ngasih surprise. Tapi nyatanya lu udah tahu dan mau gimana pun rencana bakal tetap gagal. Jadi itu yang sebenarnya terjadi. Kalendra cuman korban, dia nggak tahu rencananya. Yang tahu cuman gue sama Alden. Udah, itu aja, sahut Jevin dengan tegas. "Jadi kalian mau buat surprise buat gue?" tanya Celia. "Ya, itu buat lu." Jadi potongnya pembicaraan karena pintu rooftop terbuka dan terdengar suara, "Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you." Ternyata Alden membawa kue bolu dan Kalendra bernyanyi sambil membawa hadiah dan mendekati Jevin dan Celia. Celia yang melihat itu pun kaget dan terharu karena ia salah paham tentang temannya. Namun temannya masih peduli dengan dia. "Celia, happy birthday. I wish you to be happy," ucap Kalendra sambil memberikan hadiah untuk Celia. "Bocil, happy birthday. Semoga yang disemogakan tersemogakan. Amin," ucap Alden yang lembut. "And ya, happy birthday anak dugong. Semoga lo menjadi perempuan yang dewasa, ramah, dan lain-lain. Amin," ucap Jevin. Melihat itu, Celia merasa bersalah dan meminta maaf atas perilakunya itu. Dan akhirnya mereka merayakan ulang tahun tersebut di apartemen Celia dengan senang. And the story ends.
Oke guys, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe videonya. Aku pamit undur diri. Adios, amigas. Bye-bye.